kembali lagi di Kontesta Channel. Tak diragukan lagi, Bruce Lee memang sosok aktor laga yang dikenang sepanjang masa. Keahliannya dalam seni bela diri membuatnya sukses di dunia perfilman. Di balik itu semua, ada seorang pria bernama Ip Man atau kerap disebut Ip Man. Dia merupakan master seni bela diri aliran Wing Chun. Bruce Lee menjadi salah satu muridnya yang berhasil melegenda. Lalu seperti apa perjalanan hidup Ip Man hingga dapat mampu mengolah kemampuan Bruce Lee? Pada 1 Oktober 1893, Ip Man lahir di Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. Dia lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh yang memiliki pertanian. Ip Man merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, namun orang tuanya adalah Ip Weidor dan Ing Sui. Dia tumbuh sebagai anak yang cerdas, terdidik dengan baik karena status keluarganya. Usia 11 tahun, dia mulai tertarik dengan Wing Chun setelah menyaksikan kelas seni bela diri yang diajarkan oleh Master Chan Wah Sun di kuil milik keluarganya. Sebagai informasi, Wing Chun merupakan bentuk seni bela diri unik dengan spesialisasi pada pertarungan jarak dekat, pukulan cepat, dan tendangan pertahanan serta ketangkasan gerak kaki. Di usia 12 tahun, Man mempelajari seni bela diri yang dikembangkan di Cina lebih dari 300 tahun. Awalnya, Chan Wah Sun mengira anak lelaki itu bercanda sehingga dia memintanya untuk membayar jumlah besar untuk ikut kelas Wing Chun. Sang master terkejut karena Wan kecil berhasil memberi sejumlah uang sesuai permintaannya. Dia menyangka bocah itu mencuri uang, namun jawaban Wan justru mengejutkan Wah Sun. Ternyata Wan telah mengumpulkan uang tersebut dari beberapa waktu sebelumnya untuk bisa bergabung kelas Wing Chun. Bagaimanapun juga, Wan akhirnya belajar seni bela diri selama 3 tahun yang singkat sebelum Wah Sun wafat. Di usia 15 tahun, Man pindah ke Hong Kong. Dia menempuh pendidikan di St. Stephen's College. Selama berada di Hong Kong, dia juga melanjutkan latihan bela diri. Selama menghabiskan waktunya di sana, dia pernah menaklukkan seorang polisi yang bertengkar dengan seorang perempuan dengan menggunakan gerakan seni bela diri. Seseorang memberitahu perbuatan Wan kepada seorang pria yang kemudian menantangnya untuk menunjukkan keterampilan seni bela dirinya. Setelah melihat kemampuan Man yang belum sempurna, pria tersebut mengungkapkan dirinya merupakan Leung Bik, guru dari Wah Sun. Sejak itu, Ip Man berada di bawah penguasaan Leung Bik, namun pendidikan justru berada dalam titik kritis ketika berkarir di Wing Chun. Pada 1917, dia kembali ke Foshan, Cina untuk menjadi seorang petugas polisi. Dia juga mengajar Wing Chun secara privat. Dia menikah dengan Cheng Win Sing dan dikaruniai 2 putra yang selanjutnya akan meneruskan karya sang ayah di seni bela diri Wing Chun. Pada 1937 hingga 1941, dia bertarung bersama militer melawan invasi Jepang. Pada masa itu, Man kehilangan banyak propertinya dan sang istri jatuh sakit. Setelah perang, dia direkrut sebagai petugas polisi saat Cina berupaya untuk bangkit. Lagi-lagi, dia tetap mengajar Wing Chun di sela-sela waktunya. Pada 1949, setelah Perang Saudara, politik berubah dan Partai Komunis Cina berkuasa. Sebagai seorang polisi yang dipekerjakan oleh Partai Nasionalis, dia terancam ditangkap oleh pejabat Partai Komunis. Dia melarikan diri ke Hong Kong dan membuka fasilitas pelatihan seni bela diri Wing Chun untuk umum. Muridnya yang terkenal adalah Bruce Lee. Dia itu mendatangi Ip Man pada 1953 dengan usia menginjak 13 tahun dan kelak menjadi sahabat seumur hidup. Awalnya, bisnis latihan bela dirinya tidak seberuntung karir Lee, namun peran Lee di film The Green Hornet membawa ketenaran dan kesejahteraan pada Ip Man. Dia membuka pusat pelatihan yang lebih besar sehingga berkembang dan menjadi terkenal. Jumlah murid yang berlatih semakin bertambah dan kekayaan semakin berlimpah. Kemudian dia memutuskan untuk mendirikan Wing Chun Athletic Association pada 1967. Di usia 77 tahun, Ip Man pensiun dari mengajar bela diri, namun tak pernah berhenti mempraktikkan, sementara anaknya menggantikan posisinya mengajar Wing Chun. Ip Man meninggal dunia karena komplikasi akibat kanker pada 2 Desember 1972 di Hong Kong. 6 pekan sebelum wafat, dia meminta anaknya dan seorang murid untuk merekam melakukan gerakan Wing Chun.
Video itu tersimpan dengan baik hingga kini dan dapat dilihat di YouTube. Beberapa film yang terinspirasi atas perannya dalam seni bela diri telah dirilis, termasuk The Legend is Born, Ip Man, The Grandmaster, dan Ip Man The Final Fight. Berikut adalah kata-kata mutiara daripada Ip Man. Jangan bertarung dengan kekuatan. Serap kekuatan itu dan alirkanlah. Gunakan kekuatan itu. Yang berbeda dari siswa, dari guru yang sama adalah keterampilan mereka. Yong Chun dan Wing Chun berasal dari Shaolin, tetapi jika Anda percaya bahwa mereka adalah satu dan sama, maka Anda akan jauh dari kebenaran. Hal terbaik adalah tidak bertarung sama sekali. Meskipun seni bela diri melibatkan kekuatan bersenjata, seni bela diri Cina memiliki semangat Konfusianisme, ajaran filsafat Cina yang mengajarkan peningkatan moral dan etika manusia. Keutamaan seni bela diri adalah kebajikan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimengerti oleh orang Jepang, karena mereka belajar seni bela diri hanya untuk menjadi lebih kuat dan meneror orang lain. Mereka tidak layak belajar seni bela diri kita. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk membuktikan mana yang lebih baik, tinju Cina atau Barat. Semua orang memiliki status yang berbeda dalam hidup. Saya tidak pernah membawa integritas satu orang lebih berharga daripada yang lain. Saya harap kita bisa mulai saling menghargai. Prestasi menggunakan ketekunan sebagai tujuan. Tidak ada yang nomor satu selamanya. Cita-cita dalam seni bela diri adalah pengasihan sesama manusia. Semua pukulan yang dilemparkan berbentuk persegi panjang menyerupai karakter Cina untuk matahari. Kita mulai dari hati dan melemparkan pukulan lurus, bertindak dalam bentuk tali pada busur. Jika lawan melempar pukulan dalam bentuk kail atau hiperbola, serangan itu muncul dalam formasi kurva, sangat mirip dengan bentuk pegangan yang sebenarnya pada busur. Kami menyebut gerakan ini naik di sepanjang haluan. Secara bersamaan, bahkan dibandingkan dengan pukulan lurus yang dimulai dari pinggang, versi Wing Chun masih menggunakan jarak yang lebih pendek. Oleh karena itu, semua pukulan kita bergerak dengan ketat dari daerah dekat jantung. Tenang saja, Anda berdua adalah pria muda. Cedera tidak bisa dihindari dalam pertarungan persahabatan. Saya akan mengunjungi tuan Anda dan menjelaskan kepadanya. Bolehkah saya tahu siapa tuan Anda? Orang akan menjadi tua. Tidak ada yang tak terkalahkan selamanya di dunia ini. Sulit bagi siswa untuk memilih guru yang baik, tetapi lebih sulit bagi seorang guru untuk memilih siswa yang baik. Tidak ada perbedaan dalam siapa yang mulai belajar terlebih dahulu. Orang yang mencapai prestasi adalah yang pertama. Kungfu yang baik tidak tergantung pada usia atau jenis kelamin, tetapi pada seberapa baik Anda bertarung. Pada waktu itu, hampir semua orang yang belajar kungfu adalah orang kaya. Orang-orang ini dapat meninggalkan pekerjaan mereka dan tinggal di kuil-kuil tua di pegunungan yang dalam untuk latihan. Keadaan tersebut tidak sama dengan hari ini ketika orang dapat dengan mudah belajar kungfu di mana saja. Tidak ada laki-laki yang takut pada istri mereka. Mereka hanya laki-laki yang menghormati istri mereka. Kita semua punya iblis di dalam hati untuk dilawan. Kita menyebut iblis-iblis itu ketakutan dan kebencian serta kemarahan. Jika Anda tidak menaklukkan mereka, maka kehidupan 100 tahun adalah sebuah tragedi. Jika Anda melakukannya, maka kehidupan sehari saja bisa menjadi kemenangan. Sambut apa yang datang.
bawa apa yang pergi, dan bergegas setelah kehilangan kontak. Ketika saya belajar dengan Wah Kung, dia sudah berusia 70 tahun. Dia agak lemah pada waktu itu, namun dia masih memperbaiki kesalahan saya dengan sangat sabar. Lebih jauh, dia juga memberitahu murid-muridnya yang lain untuk mengajari saya. Hasilnya, teknik saya meningkat dengan kecepatan tinggi. Anda tahu Kapten Lee, kami adalah seniman bela diri yang energik. Terkadang kami mungkin agak terlalu keras, tetapi itu tidak berarti kami tidak beradab. Kami adalah orang-orang yang beradab. Tolong jangan tembak. Wah Kung hanya menerima 16 siswa sejak membuka sekolah kungfunya. Wah Kung hanya menerima 16 siswa sejak membuka sekolah kungfunya. Saya berusia 11 tahun ketika saya menjadi muridnya selama tahun-tahun berikutnya. Santai dan tenangkan pikiran Anda. Lupakan tentang diri Anda dan ikuti gerakan lawan. Terima kasih telah menonton Bautista Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar video ini atau channel ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Terima kasih. See ya.